bisa melihat ya Pak ya. Terus yang keduanya kemungkinan ada lahan yang dengan TNGC apa perhutani ada nggak? Tidak. Perhutani ya nggak ada ya. Perbatasan saja ya. Itu bisa kita curi manfaatkan keindahan pinusnya ya Pak ya. Jadi di situ kita mungkin untuk bisa gambarannya di situ. Terus yang kedua Pak Awang, untuk menjawab semua tantangan sebenarnya itu kita gampang ya Pak ya. Yang pertama mungkin kita sosialisasi di masyarakat yang akan kena dampak Pak. Itu ya yang pertama. Yang keduanya mudah-mudahan saya juga belum tahu juga Pak, apakah yang sekarang ditanam itu di tanah lahan desa atau desa ya? Kalau di lahan desa kita nggak usah pusing Pak. Mau di landscape seperti apa, mau tanam seperti apa, kita nggak akan mengorbankan masyarakat, itu kan? Nah, ketika kita ada perluasan, ya kalau nilai ekonomisnya sudah kita perhitungkan, petani yakin akan ikut Pak. Akan ikut Pak. Saya yakin seperti itu. Makanya mudah-mudahan pada saat ini, kalau di bahasa saya mah dempot atau percontohannya mudah-mudahan berhasil dengan teknologi yang sekarang konvensional. Mudah-mudahan bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa nih sebenarnya sorghum seperti ini. Ya, kita manfaatkan untuk keperluan ternak sapi. Ya, bukan untuk pangan kan? Atau nanti kedepannya untuk turunan Pak. Turunan. Jadi dia itu kan tinggi protein. Iya. Jadi harus makanan kering Pak. Oh iya, betul. Jadi seperti simping, kue gapit, roti mari. Jadi jangan sampai bikin bolu atau donat dari tepung itu ya. Mudah-mudahan secara ekonomisnya bisa kita temukan Pak. Bisa. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan Pak, saya yakin Pak Awang sudah mencari terobosan atau inovasi. Yang pertama, untuk masyarakat itu satu pemasaran Pak. Nah, untuk sorghum itu sendiri, syukur-syukur kalau misalkan melalui BUMDes, kita sudah ada pemasarannya. Kenapa? Petani itu produksi gampang Pak. Kalau produksi di mana-mana gampang. Ya, produksi tinggal tanam, pelihara, hasilnya nanti. Kalau melimpah, nah itu yang jadi pertimbangan. Nah, syukur-syukur tadi Pak, saya tertarik dengan konsep Bapak Pak. Di satu areal itu, ya di satu areal itu tidak dominan satu komoditas. Varietas dimacam-macam kan. Itu ya yang pertama. Itu yang menjadi daya tarik wisatawan Pak. Itu dan konsep ini sebenarnya diterapkan saya di Argapura, judulnya pertanian terpadu. Sama Pak, sama. Cuman di sana sayuran. Lokusnya di mana Pak? Lokusnya di Desa Argamukti. Kebetulan kita konsepnya di situ. Kebetulan ada dukungan dari Dinas Pangan dan Pertanian Pak. Nah, di situ ternaknya dari Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu ternaknya domba kalau di sana mah. Yang sekarang mah ada sapi. Nah, konsep yang akan mungkin kita bicarakan saat ini Pak, bukan satu rencana lagi sebenarnya, bukan suatu rencana, tapi sudah kita sudah harus satu langkah lah ke sana. Tapi mungkin kalau bisa ya teman-teman dari Karang Taruna juga ya, pertama bukan istilahnya kita untuk petani, tapi kita memberdayakan petani yang ada Pak. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita itu manajemennya bukan bertani mengeluarkan keringat,
kita berdayakan petani yang ada dengan produk kita gitu. Saya pengen Karang Taruna itu semua digiring ke sana Pak. Ya, ini sebenarnya ladang usaha buat BUMDes ya Pak ya. Saya baru pertama Pak saya kesini ke gedung ini, baru saya diundang sama direktur BUMDes baru. Nah kebetulan Pak, saya lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah dibaca, ya 10. ya. Kalau itu memang digantikan, ekonomi masyarakat desanya belum berkembang, mau bilang apa? Makanya sekarang BUMDes mudah-mudahan ini jadi embrionya Pak untuk ekonomi masyarakat di Desa Cieri. Masyarakat di sini kemungkinannya tidak terlalu banyak tantangan Pak. Kalau masyarakat petani palawija, padi, beda lagi dengan sayuran. Kalau sayuran itu satu kali kita membuat kebijakan konsep yang tadi Pak, dampaknya banyak, biayanya lebih mahal. Kalau kita satu orang petani diurus, misalkan ini saya punya lahannya 125 bata, biasanya saya kentang sekian ribu pohon, Bapak sanggup enggak? Kan itu tantangannya. Tapi sekarang kalau kesini gampang Pak, saya kira gampang. Apalagi mudah-mudahan uji cobanya Pak Awang begini. Kalau sudah begini pemasarannya bagus. Pemasaran bagus Pak. Itu kalau kita beli, mohon maaf saya tambah Iya, Pak. Kalau kita beli mesin sosok, ya, itu diterima 10.000. 10.000 1 kilonya ya. Berarti kan tinggal Berasnya ya. berasnya. Profitas saya belum baca di internet Pak. Nah, profitas untuk sorghum berapa sekarang? Sama nggak dengan jagung? Apanya? Profitasnya? Maksudnya hasil dari satu itu. Bukan 1 pohon. Kita profitasnya itu dari satu ton hasilnya. Berapa kira-kira? Gini. Kalau sorghum itu 200 gram sampai 800 gram. Biji atau tepung? Oh, satu itu ya. Satu bang 200 gram. 200 sampai 800. 800 gram ya. Iya. Jadi itu tergantung kesuburannya. Nah, ya. Menghasilkan buah. Ya. Itu. Ya. Nah, kalau jagung manis mungkin 300 gram itu. 300 gram ya. Kalau hibrida mungkin juga sekitar itu. Nggak jauh Pak. Nggak jauh. Tidak jauh. Nggak jauh. Nah, tapi pengelolaan lahannya sekali panen kita biaya besar. Ya. Saya lihat tadi mayoritas ditanamin jagung. Kenapa kita harus rugi? Ada yang tidak begitu rugi. Ya. Sekali tanam kita babat, lagi. tumbuhnya banyak. Iya, berarti rotun ya. Iya. Ratumnya. Misalnya tumbuh 8, umur 1 bulan, yang 7 bisa kita ambil. Iya. Untuk pakan, pakan segar karena masih empuk. Nah, yang sudah kita jadiin buah, begitu panen kita babat untuk fermentasi. Iya. Cadangan waktu kemarau. Nah, kenapa kita sebagai leader itu tidak memberi pencerahan? Iya. Itu harus dicerahkan warga. Apalagi orang-orang yang image-nya itu makanan feodal. Iya. Makanan Zaman penjajah. ya. Nah, itu harus dihilangkan. Ya. Karena itu dianjurkan oleh orang-orang yang lanjut usia. Karena tinggi serat kan Pak ya, mungkin lebih pengalaman. Nah, rendah gula, karbohidratnya rendah, protein tinggi, apalagi yang kita ini. Jadi image masyarakat yang zaman penjajah itu kita buang. Harusnya begitu pencerahan. Jadi bagi-bagi tugasnya, leader tujuannya ngasih pencerahan. Petani tunduk dengan aturan. Nah, kalau misalnya jumlahnya besar, semakin jumlahnya besar, bukan kita asong-asong dan nanti mereka datang beli kalau perlu hanya gini, panennya itu kita rontok pakai mesin. Karena kalau pakai orang 1:8 dengan mesin. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi demprot yang tadi dibicarakan, tolong
mulai dari penanaman sampai panen itu sangat di data itu sangat dipertimbangkan, harus didata sehingga kos itu benar-benar tercapai penghitungannya. Nah, kalau itu sudah jalan, nanti kita sambil cari varietas-varietas tanaman lain yang produktif untuk menunjang lamanya 3 bulan itu. Kalau kita misalnya seperti tadi itu jagung nanti setelah panen pasti ngolah tanam lagi. Nah, kenapa kita ini tidak fokus gitu? Terutama pilih lahan yang tandus tapi terbuka. Yang subur Pak Direktur, itu tanaman produktif yang cepat. Tadi saya lihat bayam, kalau labu kenapa nggak diperbanyak? Nah, terus kalau bayam terus yang lain-lain yang sehingga sehari-harinya kita menghasilkan minimal 1 minggu kita bisa panen, nanti bulanannya per 3 bulan ada panen. Begitu Pak. Iya. Jadi itu dianjurkan untuk orang yang kekurangan serat, diabetes. Jadi mutunya lebih tinggi dari jagung. Iya. Begitu Pak. Justru kalau dilihat ya Pak ya, dilihat dari tadi sebenarnya nggak ada kendala, Bunda. Iya. Pak, lahannya lahan desa. Saya kira tanamnya di lahan masyarakat, mending ada yang mau, gitu kan? Kalau lahan desa mah sekarang tinggal pelihara yang bagus, ya nilai ekonomisnya catat Pak. Dari awal kita pengolahan lahan, ya, analisa usaha tani kalau bahasa itu analisanya dicatat seperti itu. Terus yang keduanya sekarang pakai organik atau non organik? Organik. Berani. Ya, harus berani. Enggak, maksudnya berani sekarang. Starternya berani. Kalau starternya sudah berani ambil keputusan dengan organik, otomatis ada beberapa kendala Pak. Yang pertama kita sudah cek lahannya, berapa pH yang di situ. Nanti saya bawa kemarin itu. Ada soil tester bisa ya Pak kalau ada. Oh ya, apalagi udah ada. Nah, ya, belum Pak. Kalau bisa dicek pH-nya dulu. Nah, terus kan saya yakin wilayah Panjenengan yang ke itu kayaknya tanah porangnya rada keras. Ya, cadas itu ya. Saya cek itu 20 sampai 30 cm Kedalaman. Setelah di bawahnya itu keras. Keras. Oh, berarti cadas ya. Itu clay itu. Ya. Nah, jadi kalau untuk sejenis tanaman berbuku itu masih bisa. Iya, nggak apa-apa soalnya kan si akarnya nggak dalam. Nggak dalam. Kalau 20 cm cukup bagus Pak. Oh berarti sekarang tuh organik ya? Itu untuk sorghum loh ya. Iya. Tapi kalau tanaman yang menunjang penghasilan tidak harus fokus ke organik. Saya tadinya setuju Pak. Saya tadinya begini. Karena konsep kita demplot Pak. Saya yakin tanaman kalau organik itu starter nggak ada Pak. Baiknya untuk pertama kasih kimia. Pupuk dasar. Ya, pupuk dasarnya pakai yang kimia. Nanti ke sananya kalau mau organik. Kenapa? Saya sekarang lagi penelitian Pak. Bukan penelitian demplot. Kita punya rekanan di Tasik. Dia punya produk organik Pak. Disandingkan dengan petani, dia punya produk yang kedepannya untuk market di Argapura itu. Sekarang dia tanam sama-sama bawang merah Pak. Bawang merah dia pengennya dari 0, 5 hari semprot pakai organik. Yang petani kimia silakan. Organik itu kalau nggak ada starter pada saat ini pertumbuhannya terganggu Pak. Terganggu karena sudah terbiasa di lahan kita itu dikasih kimia. Nah makanya kalau mau melepas sekarang starternya aja dulu, starter supaya pertumbuhannya agak cepat. Udah tanah pupuk
berapa kali? Belum. Belum tumbuh. Baru dasar. Oh, dasar. Pupuk dasar. Biasanya itu Pakai kompos. 3-7 hari sudah mulai mekar. Iya, pas. Udah pasti. 2 daun itu. Mudah-mudahan curah hujan seperti itu. Pengairan kuat. Insyaallah. Iya. Air udah sampai lokasi. Iya, pokoknya kalau kelihatannya sorghumnya besar-besar, hasilnya bagus, saya yakin lah Pak RT pun dari Jadi ini Panjang contoh aja tangan. saya tambahkan lagi. Iya. Seperti tadi. Jadi medsos itu menipu. Iya. Saya fokuskan nih dari pra tanam sampai panen itu saya shooting terus. Saya laporkan ke Kemendes. Masyarakat sana minta tolong diberikan ini semua disetujui. Iya. Jadi kan keuntungan. Tapi harus ada dulu. Makanya data itu penting sekali. Kalau Bapak paham, maksudnya sangat paham lah itu bisa untuk mengajukan tanpa membebani anggaran desa. Karena itu nilainya bisa 400 juta. Iya. Alat-alat itu. Cuma kita harusnya adu argumentasi dulu karena biasanya kita kan budayanya kan memang begini. Kadang-kadang made in China, Iya. tapi made in Surabaya itu. Iya. Nah, kalau made in China asli ya agak bagus. Iya. Nah, karena ada made in China, pemerintah itu nyuruh pihak ketiga. Yang penting ada made in China. Padahal di Gubeng itu Surabaya bagus. Nah itu nanti ya minta pertimbangan lah, jangan terlalu asal ada, Iya. kurang bermanfaat. Itu bisa Pak. Jadi masyarakat di sana itu saya anjurkan data selengkap-lengkapnya kan terus ditulis kemungkinan pengembangan. Kalau ini aja bisa, kalau dibantu dengan alat yang mumpuni pasti akan lebih bisa. Iya. Jadi chopper saya minta chopper peras tebu, tapi kita gunakan untuk batang Iya. soto. Terus mesin sosok, sudah mesin sosok tepung. Jadi lengkap itu. Traktor saja saya dikasih. Dan ini saya suruh bikin kandang. Kandang itu mungkin untuk 300 domba. Saya bikin dulu. Nah, saya undang ini anggota DPR. Anggota DPR bukan anggota DPRD. Saya undang, suruh melihat desa kita. Nah, kita, warga kita hanya mampu bikin kandangnya. Dombanya terkuat. Nah, gitu Pak. Wayana. Apa enggak ada di sini anggota DPR? Panggil dong. Waktu dulu kan hajat kita bantu nyuci piring. Sekarang kan bagian kita. Begitu Pak, ini hanya trik saja, mohon maaf. Iya. Oke. Nah, terus tambahan kalau sorghum saya berani terjun bebas organik. Iya. Di sini. Iya, boleh. Karena itu kemarin bukan terjun bebas, riset. Sebelum di sini itu 2 tahun sebelumnya saya nanam di Sukahaji. Sebelum di Sukahaji saya nanam di depan rumah 10 pohon. Terus setahun saya amati hamanya relatif aman. Tawarkan ke Bumdes Sukahaji, ditangkap peluang itu. Nah, kasih lahan yang bekas dikontrak oleh jagung. Oh, gitu boleh. Sebagai. Pernah tebu katanya, tapi jagung yang kurang itu. Saya asumsikan itu syarat kimia. Nah, jadi akhirnya saya sewa ini traktor 4 roda. Ya. Langsung tabur kompos di situ. Gitu. Jadi konsepnya perbaikan lahan dulu. Nah, dan si sorghum itu tumbuh bagus, langsung organik itu, walaupun bekas kimia. Gitu. Nah, sayangnya baru 1 kali panen udah selesai. Kontrak. Bukan dibantai oleh PU yang baru. Kan waktu nanam itu pakai Kebijakan. BPJS gitu. Kebijakan. Nah, PU yang baru entah ada apa, baru kemudian ketahuan dia kontrak dengan petani cabai atau cengkeh gitu. Nah, Ya kebijakan itu. Nah, sementara cash flow di Solo kan nggak bisa 1 kali tanam dulu panen, cuma Iya. 1 tahun Iya, cash betul. flow-nya gitu. Karena 1 kali tanam itu
mungkin nggak ngangkat ekonominya, tapi yang kedua, ketiga, keempat itu baru ngangkat. Kelihatan kan? Makanya kalau dibandingkan dengan jagung, berdasarkan hitungan 1 kali tanam 1 kali panen, ya nggak bisa. Hitungannya 1 tahun, jagung 3 kali, oke 3 kali, berapa kosnya, berapa pendapatannya, sorghum 3 kali panen, jomplang gitu pendapatannya. Bahkan dengan padi pun kalah padi. Saya hitung dengan PPA yang dari Panjengkira itu ada selisih sampai 35 juta 1 tahun. Dengan padi itu. Itu yang padi yang 1 hektar itu panen 7 ton. 1 kali musim tanam berarti 7 ton ya? Berarti 3 kali masih selisih unggul di sorghum 30 juta. Oh, berarti nilai ekonomisnya bagus. Padahal benih yang ditanam itu standarnya itu yang kemarin di Sukahaji, batang setelah panen biji itu tonase batang itu 40 ton dan bijinya 4 ton, cuma 4 ton. Nah, sementara benih yang baru ini itu batang 50 ton menurut si penjualnya, bijinya 7 ton dengan SOP dari dia gitu. Dan lahan standar dia. Nah, kalau lahan ini ya mungkin nggak nyampe 7 ton, 5 sampai 6 lah saya targetkan gitu. Standarnya ya. Kalau nggak turun di 5 ton ya sama dengan tanah flat subur gitu. Jadi clear. Nah, semula kan saya niat bisnis semata di sorghum itu, karena lihat potensi jualan batang sama bijinya, kemudian limbahnya. Jadi saya pikir ini potensi bisnis saya. Dari limbah sisa sosokan itu kan jadi langsung bedak rebut, ambil pakan gas, pakan gas puyuh gitu kan. Saya di asosiasi peternak puyuh juga yang curah di mix fermentasi naik grade-nya gitu. Hasilnya begitu. Tapi di prosesnya kenapa enggak ini diintegrasikan mendukung program pertanian terpadu gitu. Ya udah ditunda dulu bisnisnya gitu, sambil proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian integrasi ternyata tidak hanya sorghum dan ternak, integrasi antar tanaman. Bahkan belakangan saya menghayal integrasi program juga bisa gitu. Nah, saya cerita ke Pak Wang, ini kalau dijalankan satu desa, ini bisa bukan hanya percontohan di Majalengka, tapi Indonesia. Kenapa? Karena suatu ketika masyarakat desa ini tidur aja dapat duit dengan sistem saham. Jadi si BUMDes ini nanti ke depannya itu didorong menjadi PT. Nah, ketika ini maju, misalnya setelahnya gini, saya nanam bagus, tetangga melirik tertarik. Nah, kalau dilebarkan skala desa lain melirik tertarik. Nah, ini kan jadi bandar. Bandar juga jadi inti, yang lain plasma. Nah, ketika itu jadi, bahaya nggak nilai ekonominya? Gitu. Gitu Pak. Itu Pak Direktur sebagai gambaran saja. Ternyata dari hasil kan satu permasalahan sudah terselesaikan ya Pak ya. Kita sebenarnya di sini harus menunda dulu core bisnis ya Pak. Pengenalan. Kita harus menunda dulu. Kita konsepnya kita samakan dulu akan pariwisata ya? Agrowisata. Nah, jadi satu komoditas kita terselesaikan. BUMDes tidak ada beban resiko yang akan diterima ya dampaknya, karena itu bukan lahan masyarakat ya kan. Yang penting kita